Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abu Khabsin dengan NRP 2121600049 akan mempresentasikan implementasi K3 untuk mengurangi kecelakaan di boiler pada matkul K3L dan standar internasional. Baik, yang pertama adalah latar belakang, di mana penilaian risiko pekerja dapat didasarkan pada pekerjaan itu yang dilakukan oleh keadaan dapat menyebabkan cedera, di mana postur kerja yang tidak ergonomis di dalam boiler dalam jangka waktu yang panjang tersebut adalah dapat memiliki risiko yang lebih tinggi. Melalui penelitian ini yang diharapkan adalah menjadikan solusi agar operator dapat merasakan kenyamanan bekerja dalam melakukan pekerjaannya. Tujuan yang pertama untuk mengetahui aspek-aspek keselamatan kerja di boiler. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis potensi bahaya yang berada di sektor boiler. Ketiga, untuk mengetahui manajemen keselamatan kerja di sektor boiler. Selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama, menganalisis resiko keselamatan yang dihadapi oleh pekerja dalam menangani boiler, termasuk resiko kebocoran, ledakan, dan paparan suhu tinggi. 2. Menilai dampak dari potensi kecelakaan boiler terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja serta lingkungan kerja. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mengidentifikasi peraturan dan standar K3 yang relevan dengan mengoperasikan boiler, serta bagaimana kepatuhan terhadap peraturan tersebut mempengaruhi keselamatan kerja. Kemudian adalah peraturan K3 yang sesuai dengan K3 boiler. Yang pertama ya ini berdasarkan peraturan Kementerian Tenaga Kerja K3 bencana tekanan. Beliau mengatakan bahwa pemeriksaan dan pengujian pesawat uap dilakukan oleh Jabatan Pengawasan Keselamatan Kerja atau atas permintaan pemiliknya, di mana pemeriksaan ketel uap kapal harus dilakukan setidaknya sekali setahun dan pemeriksaan ketel uap darat harus dilakukan setidaknya sekali dalam 2 tahun. Yang kedua adalah K3 pada Undang-Undang UAP 1930, yakni ketel uap kapal harus diperiksa setidaknya sekali setahun, sedangkan ketel uap darat harus diperiksa setidaknya 2 kali setahun. Pemakaian pesawat uap atau Jabatan Pengawasan Keselamatan Kerja dapat meminta pemeriksaan atau pengujian ketel uap. Sesuai dengan peraturan pemerintah, negara membayar untuk pemeriksaan dan pengujian ketel uap. Selanjutnya adalah teori K3 boiler. Keselamatan kerja meliputi perlindungan terhadap mesin, alat, bahan, dan lingkungan kerja dengan tujuan mencapai zero accident. Manajemen risiko K3 adalah prosedur terstruktur untuk mencegah kecelakaan melalui identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko secara komprehensif. Proses ini melibatkan pendekatan hierarki atau bisa dipaparkan yakni hazard identification, risk assessment, and risk control untuk memastikan semua bahaya potensial yang teridentifikasi dan tertangani. Standar penilaian risiko seperti AS per ZN 4360 membantu menentukan tingkat risiko dari jarang terjadi hingga sering, sehingga pengendalian dapat disesuaikan dengan ancaman yang dihadapi. Berikut ini adalah data pendukung, yakni di mana aktivitas pada area boiler ada 4 lokasi dan setiap lokasi memiliki aktivitas dan potensi bahayanya masing-masing. Nah, dari setiap aktivitas tentunya memiliki potensi bahaya tersendiri, seperti yang terlihat pada tabel ya nih. Salah satunya adalah di gudang, di mana aktivitas pembongkaran awal pada batu bara diangkut menggunakan truk kontainer dan disimpan, yakni potensi bahayanya adalah debu batu bara
percikan api, radiasi panas. Begitu juga pada lokasi-lokasi lainnya yang ini seperti furnace, reheater, dan steam drum. Yang ini memiliki potensi bahaya tersendiri. Nah, dari potensi bahaya tersebut tentunya kita perlu suatu perlindungan agar kita terhindar dari potensi bahaya tersebut. Nah, untuk kita terhindar dari potensi-potensi bahaya tersebut, kita bisa menggunakan APD ya, alat pelindung diri yang sesuai untuk digunakan untuk pada area boiler, seperti yakni yang pertama adalah pakaian pelindung yang berfungsi untuk melindungi badan kita, yakni dari pancaran potensi-potensi bahaya tersebut. Yang kedua ada safety helmet. Ini fokus untuk memberikan safety kepada area kepala. Kemudian ada face shield yang memang untuk melindungi wajah kita dari bahaya-bahaya tersebut. Kemudian ada earmuff safety untuk bagian telinga, sarung tangan untuk bagian telapak tangan dan area tangan sekitarnya. Kemudian adalah respirator, di mana ini digunakan pada hidung agar terhindar dari gas-gas beracun. Dan yang terakhir ada safety boot yang melindungi kaki kita dari barang-barang yang memang bisa melukai bagian kaki kita. Baik, kesimpulan dari hasil yang didapatkan, sumber bahaya divisi boiler adalah banyak sekali ya, yaitu debu batu bara, percikan api, radiasi panas, terjatuh, terjepit, percikan batu bara, kebisingan, listrik tekanan tinggi, ledakan, terbakar material panas, terkena bahan kimia, menghirup bahan kimia, uap panas, kebocoran pada steam drum, air panas, tekanan gas yang berlebihan, dan bara api. Selain itu, penilaian risiko keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan sumber bahaya pada divisi boiler memiliki bermacam-macam risiko sesuai dengan klasifikasinya, tingkat risiko. Baik, berikut tadi adalah paparan dari penerapan K3 yang dilakukan di area boiler. Saya Muhammad Abgasin dengan NRP 2121 600049 mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.